siap beribadah hari ini? Oke teman-teman, gak ada yang bercanda-canda lagi ya, gak ada yang ngobrol lagi. Yuk kita siapkan hati kita untuk beribadah hari ini. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hadirat-Mu datang pada pagi hari Tuhan. Kami boleh beribadah Tuhan, ibadah online ini Tuhan. Berkatlah kakak-kakak sekolah minggunya Tuhan, yang WL dan yang mengajarnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke kakak-kakak, kita mulai yuk. Teman-teman kita mulai ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, saatnya kita muji nyembah Tuhan. Sekarang kita siapin hati kita, siapin hati yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sekarang kita sembah Tuhan. Kita siapin hati kita. Menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Adik-adik kita nyanyikan dari awal ya adik-adik, dengan hati yang sungguh-sungguh. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku.
Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Tuhan di hidupku, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Ayo adik-adik, kakak ajak kita sembah Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Katakan Engkau baik, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Tak usah ku
Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Our God, sing with me, how great is our God, and all will sing, how great is our God, how great is our God. With me, how great is our God, and all will sing, how great is our God. Katakan besar Allahku, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Ajar Yesusku. Yuk adik-adik kakak ajak untuk sambil mengangkat tangannya yuk. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Ajar Yesusku, besar Allahku, Tuhan besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Ajar Yesusku, selamanya besar. Ajar besar. Ajar selamanya besar. Ajar Yesusku. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang kita angkat tangan kita. Kita mau doain buat Indonesia. Ikutin kakak-kakak ya adik-adik. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memberkati Indonesia. Tuhan, kami percaya Indonesia damai. Tuhan, kami tahu hari-hari ini banyak hal yang terjadi di Indonesia, yang baik ataupun yang buruk. Tuhan, kami mau memperkatakan bahwa Indonesia damai. Tuhan, kami percaya segala hal yang bukan dari Engkau, kami hancurkan ya Tuhan. Kami patahkan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Indonesia ada di tangan-Mu. Tuhan, kami mau memberkati semua orang yang ada
di pemerintahan, di pemerintahan, dari presiden, dari presiden, wakil presiden, wakil presiden, sampai yang paling rendah. sampai yang paling rendah. Tuhan berkati ya, Tuhan berkati ya, biar apa biar apa yang Tuhan mau yang Tuhan mau atas Indonesia atas Indonesia terjadi lewat lewat orang-orang orang-orang yang ada yang ada di pemerintahan. di pemerintahan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus. haleluya. Haleluya. Yang yakin dan percaya katakan, Amin. Wah, pasukan. Coba Kak Jason kita ajak dulu pasukan buat posisi seperti biasa. Jongkok ya Kak. Iya Kak Jason. Oke. Coba kita panggil ya. Coba kita sebelumnya cek dulu yang di rumah. Udah pada posisinya belum Kak? Kak. Tuh. Mama papanya juga gak Kak? Oh iya, mama papa juga harus jongkok Mama ya papanya bareng adik-adik. juga. Oke. Coba, ayo kita panggil ya Kak. 3. Pasukan Pasukan ya kesayangan Tuhan. Yes, yes, Yes. Aku pasukan kesayangan Tuhan. Yeay. Wah, adik-adik, coba Kak Danin mau tanya, siapa yang mau memuji Tuhan lebih semangat lagi? Aku Kak. Wow, semangat. Coba berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ayo Kak. Ayo sambil tepuk tangan ya adik-adik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Ayo sambil tepuk tangan pasukan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Ayo lebih semangat lagi pasukan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Wah, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, siapa yang di sini percaya kalau Tuhan kita Tuhan yang maha besar? Aku Kak. Wah, berarti kalau Tuhan kita Tuhan yang besar, Dia bisa melakukan segala hal. Amin pasukan. Amin. Ayo kita nyanyi lagu ini ya. Ayo
tepuk tangan pasukan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ayo lebih semangat lagi pasukan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Wah, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Sekarang siapin hati kita. Sebelum kita denger firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu yuk. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita nyanyiin lagu ini dari awal ya adik-adik. Ku buka
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kalau kami sudah selesai memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak sekolah minggu yang akan mengajarkan kami ya Tuhan. Berkati juga hati kami, pikiran kami, telinga kami agar bisa fokus mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Teman, ayo kita berdoa seperti Tuhan Yesus yang ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukup, dan ampunilah kami akan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kuasa selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, shalom mama papa. Apa kabarnya hari ini? Wah, Kak Ezra percaya pasti kita semua kabarnya luar biasa. Amin. Amin pasukan. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita kembali mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhannya diambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 17. Pasukan jangan lupa ya ditandain Alkitabnya supaya habis ibadah ini pasukan bisa baca kembali firman Tuhannya masing-masing. Oke pasukan? Oke, ditandain tadi Yohanes 5 ayat 1 sampai 17. Nah sekarang Kak Ezra minta pasukan di rumah ambil sikap yang paling enak dulu deh buat dengerin firman Tuhan. Tapi ingat, boleh tidur-tiduran gak? Gak boleh. Boleh makan? Gak boleh juga. Walaupun di rumah aja harus tetap sungguh-sungguh dengerin firman Tuhannya. Sambil pasukan dengerin Kak Ezra cerita, pasukan juga sambil lihat gambar yang dibuat sama Kak Yesaya ya pasukan. Siap pasukan? Siap, keren pasukan, pinter. Nah jadi di Yerusalem tepat melewati gerbang domba pasukan, ada sebuah kolam misterius namanya Betesda. Ya, kolam Betesda. Pasukan tahu nggak? Banyak orang yang percaya kalau suatu saat sesekali ada malaikat Tuhan yang datang ke kolam Betesda itu. Malaikat Tuhan datang dan dia mengaduk air yang ada di dalam kolam Betesda itu pasukan. Dan kerennya setiap orang yang paling pertama masuk ke dalam kolam itu mereka akan disembuhkan. Apapun itu penyakitnya. Hebat gak pasukan? Hebat. Nah oleh sebab itu banyak banget orang yang berkumpul di sekitar kolam Betesda itu pasukan. Mereka berharap supaya mereka sembuh dari setiap penyakitnya. Berarti Kak Ezra mau tanya nih, kira-kira berarti orang-orang yang berkumpul di sekitar kolam Betesda itu orang-orang yang sehat-sehat aja atau orang-orang yang sedang sakit? Siapa? Orang-orang yang sedang Iya betul, orang-orang yang sedang sakit. Mulai dari orang yang buta, mulai dari orang yang gak bisa jalan, sampai yang benar-benar lumpuh pasukan. Mereka berkumpul berharap untuk mendapat kesembuhan. Wah Kak Ezra tanya kira-kira pasukan kalau lagi sakit enak atau enggak? Enggak enak pastinya. Sama kayak orang-orang yang berkumpul di dekat kolam Betesda ini. Mereka semua pengen cepet-cepet sembuh. Makanya mereka berlomba-lomba jadi yang paling pertama untuk masuk ke dalam kolam itu pasukan. Nah pasukan, tapi di tengah keramaian orang-orang di sana, di tengah orang-orang yang sedang sakit dan menderita, ternyata ada seorang lelaki.
ada seorang bapak yang lumpuh. Wah, kira-kira kalau lumpuh, bapak ini bisa jalan atau enggak ya? Enggak bisa jalan. Bahkan pasukan, nanti kalau baca ayatnya di firman Tuhan, bapak ini udah sakit lumpuh lama banget. Mau tahu berapa tahun? Bapak ini sakit lumpuh sudah 38 tahun. Wow, kira-kira 38 tahun itu waktu yang sebentar atau waktu yang lama pasukan? Lama, udah lama banget. Bapak ini udah sakit lumpuh selama sebagian besar hidupnya. Kasihan ya pasukan. Iya, jadi pada hari itu bapak ini benar-benar berharap supaya dia bisa sembuh. Tapi ternyata pasukan, bapak ini juga sadar kalau dia nggak punya banyak kesempatan. Dia nggak punya banyak kesempatan untuk bisa masuk ke dalam kolam itu supaya sembuh. Bapak ini karena selalu sendirian, dia nggak punya siapa-siapa. Dan dia juga nggak punya bantuan dari manapun pasukan. Jadi bapak ini udah nggak percaya. Bapak ini nggak percaya kalau kondisinya bisa berubah. Bapak ini udah nggak percaya kalau dia bisa sembuh pasukan. Wah, kasihan ya bapak ini. Iya kasihan. Tapi pasukan ternyata di saat yang sama juga pada hari itu, karena waktu itu adalah hari Sabat. Pasukan masih ingat hari Sabat adalah hari apa? Hari Sabat kalau di Israel orang-orang gak bisa melakukan kegiatan apa-apa, gak boleh melakukan kegiatan apapun. Nah pada hari Sabat ini pas juga ternyata Tuhan Yesus sedang berjalan menuju Yerusalem pasukan. Tuhan Yesus lagi berjalan menuju Yerusalem. Dan pada saat perjalanannya menuju Yerusalem, ternyata Tuhan Yesus pas banget berhenti di Betesda. Di tempat itu pasukan. Dan pas Tuhan Yesus sampai di tempat itu, Tuhan Yesus melihat bapak yang sedang lumpuh ini. Tuhan Yesus akhirnya menghampiri bapak ini. Dihampiri bapak ini. Dan Tuhan Yesus langsung bertanya kepada bapak ini pasukan. Tuhan Yesus bertanya, apakah kamu mau disembuhkan? Wah, kira-kira bapak ini terkejut gak ya? Kira-kira bapak ini kaget gak pasukan? Pastinya kaget. Karena bapak ini udah lama banget pengen sembuh. Pengen bisa jalan seperti normal lagi bapak ini. Akhirnya Tuhan Yesus bilang lagi ke bapak ini. Pasukan mau tahu gak Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang, ayo angkat tikarmu dan berjalanlah. Wah, mendengar Tuhan Yesusnya bilang seperti itu, bapak ini makin kaget. Dia makin terkejut. Tapi pertanyaannya, kira-kira kali ini bapak ini percaya gak ya kalau dia bisa sembuh? Coba adik-adik tebak, kira-kira bapak ini percaya nggak kali ini kalau dia bisa sembuh? Iya betul, bapak ini percaya. Dan pada saat yang bersamaan, saat dia mencoba untuk mengangkat tikarnya dan mencoba untuk berjalan, saat itu juga bapak ini disembuhkan pasukan. Keren gak pasukan? Keren, Tuhan Yesus kita hebat. Sama-sama bilang yuk. Tuhan Yesusku hebat. Wah, Tuhan kita hebat pasukan. Saat itu bapak ini langsung gembira hatinya, langsung seneng karena udah sembuh. Tapi belum sampai situ aja loh pasukan. Ceritanya belum selesai. Ternyata karena pada hari itu adalah hari apa tadi? Hari Sabat. Harusnya orang-orang gak boleh melakukan aktivitas apapun. Karena hari itu hari Sabat. Ternyata banyak juga orang-orang yang gak seneng. Gak suka melihat bapak ini berjalan-jalan sambil membawa tikarnya. Banyak yang gak suka, mereka gak seneng melihat bapak ini. Akhirnya mereka
datengin bapak ini, mereka marah. Kata mereka ke bapak ini, kamu tidak berhak membawa tikarmu. Karena hari itu hari Sabat. Di Israel manusia membuat peraturan. Kalau hari Sabat mereka tidak boleh melakukan apapun. Padahal sih sebenarnya buat Tuhan Yesus itu gak masalah pasukan. Itu hanya peraturan yang dibuat oleh manusia. Tuhan Yesus sebenarnya gak masalah sama hal itu. Itu bukan berbuat dosa. Akhirnya orang-orang yang marah ini ke bapaknya tadi, dia tanya, siapa yang datengin kamu, yang sembuhin kamu? Akhirnya bapak ini gak bisa jawab. Karena ternyata pasukan pada saat itu Tuhan Yesus gak kasih tahu ke bapak ini kalau yang sembuhin dia adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi bapak ini gak tahu, pas dia lihat ternyata Tuhan Yesusnya udah menghilang di tengah keramaian orang tadi. Akhirnya dia sendiri gak tahu siapa ya yang udah sembuhin aku. Dia bingung pasukan. Wah, tapi ternyata pasukan beberapa saat kemudian, tepat di hari itu juga, bapak ini saat berada di dalam bait Allah, bapak ini kembali bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan kali ini pasukan, Tuhan Yesus sendiri menyatakan dirinya kepada bapak ini. Sehingga bapak ini tahu kalau Yesus adalah juru selamat hidupnya. Bahkan dia jadi sadar kalau selama ini yang sudah sembuhin dia dari penyakit lumpuhnya adalah Yesus sendiri. Betul pasukan. Wah, pada saat itu juga Tuhan Yesus bilang ke bapak ini, kalau dosa-dosamu telah dihapuskan. Kamu telah diampuni dari semua dosamu. Tapi dengan catatan gak boleh diulangi lagi. Dan pada saat itulah juga Tuhan Yesus kasih kesempatan untuk bapak ini menjalani hidup yang baru. Wah, keren gak pasukan? Keren, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi bilang, Tuhanku hebat. Wah, Tuhan Yesus kita hebat. Amin pasukan. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah pasukan, ternyata yang Kak Ezra ceritain hari ini ceritanya sama loh seperti minggu lalu. Kira-kira pasukan inget gak cerita minggu lalu ceritanya tentang apa ya? Masih inget? Tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta pada hari Sabat juga. Wah, jadi sama pasukan. Kayak yang udah Kak Ezra bilang tadi. Pada hari Sabat, kalau di Israel, orang-orang gak boleh melakukan kegiatan apapun. Karena pada hari Sabat itulah mereka harus mengingat kembali. Mereka harus bersyukur kepada Tuhan atas semua yang udah Tuhan Yesus kerjakan. Jadi berarti hari Sabat adalah hari di mana kita beristirahat. Beristirahatnya maksudnya gimana Kak Ezra? Beristirahatnya maksudnya kita bersyukur sama Tuhan atas segala sesuatu yang udah Tuhan Yesus kerjakan. Selain bersyukur, kita juga berdoa lebih lagi, menyembah lebih banyak lagi dan memuji nama Tuhan. Nah, sama kayak saat ini pasukan. Mungkin kita boleh dengar kabar di luar sana, berita-berita yang gak enak. Mungkin kita boleh dengar ada berita-berita banyak orang yang terkena penyakit, ada virus yang mematikan. Tapi pasukan harus tahu, justru melalui kesempatan inilah Tuhan Yesus mau kita membangun mezbah lebih lagi. Tuhan Yesus mau kita lebih banyak lagi menyembah, memuji dan berdoa pasukan. Amin pasukan. Amin. Sekarang coba Kak Ezra mau ngomong sama mama papa. Mama papa, mungkin melalui stay at home ini
kita boleh merasa dampak-dampak yang mungkin menurut kita nggak enak mama papa. Tapi Kak Ezra mau bilang, justru melalui kesempatan inilah Tuhan Yesus mau menyatakan kemuliaannya lebih lagi mama papa. Amin mama papa. Justru melalui kesempatan inilah Tuhan Yesus mau pemulihan demi pemulihan terjadi mama papa. Salah satunya apa? Pemulihan mesbah keluarga. Tuhan Yesus mau kita lebih dekat lagi mama papa. Tuhan Yesus mau kita lebih intim lagi setiap hari sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau kita tinggal dalam hadiratnya mama papa. Dan justru kita bisa lihat pada hari Sabatlah Tuhan melakukan mujizat-mujizat yang ajaib dan heran. Amin mama papa. Amin pasukan. Amin puji Tuhan. Maka dari itu hari-hari di mana saat kita di rumah aja, inilah yang merupakan hari Sabat kita pasukan. Hari di mana kita istirahat, kita ingat lagi kebaikannya Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur atas segala kebaikannya. Karena pasukan harus percaya, segala sesuatu yang boleh terjadi, semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Amin pasukan, amin. Sampai saat ini juga Kak Ezra sendiri tersentuh. Kalau Kak Ezra boleh lihat berita-berita di luar sana yang gak enak. Sampai akhirnya mungkin kegiatan kita di luar rumah jadi dibatasi. Mungkin kita sekarang jadinya lebih banyak tinggal di rumah aja. Ada gak di sini pasukan yang mungkin ngerasa, Kak aku udah bosan, aku gak bisa ngapa-ngapain. Ada pasukan yang merasa seperti itu. Iya Kak Ezra juga merasa seperti itu. Tapi pasukan tahu, saat kita memutuskan untuk datang sama Tuhan, untuk tinggal dalam hadirat Tuhan, Tuhan Yesus sendiri yang kasih kita sukacita. Tuhan Yesus sendiri yang kasih kekuatan yang baru buat kita pasukan. Tuhan Yesus sendiri yang bikin kita jadi gak takut lagi. Tuhan Yesus sendiri yang bikin kita jadi gak khawatir lagi sama apapun yang terjadi di luar sana. Dan di saat itulah kita menanti-nantikan mujizatnya Tuhan pasukan. Amin pasukan. Amin. Oleh sebab itu Kak Ezra ajak, yuk pasukan kita lebih banyak lagi tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita lebih banyak lagi deketin hati kita sama Tuhan Yesus. Caranya gimana Kak? Melalui pujian penyembahanmu pasukan. Melalui doa-doamu pasukan. Di saat itulah kamu sedang tinggal dalam hadiratnya. Di saat itulah kamu sedang mencari wajah Tuhan pasukan. Dan jangan kaget kalau mujizat-mujizat, tanda-tanda yang ajaib terjadi atas hidupmu, atas keluargamu. Wow. Yuk sekarang pasukan, tutup matamu. Kak Ezra ajak setiap keluarga, yuk kita bergandengan tangan. Mama, papa, kakak, adik, semua pasukan yuk kita bergandengan tangan. Shanda ya rala barala 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 barala. Kiara la barala 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 shanda ya rala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan. Kami percaya melalui saat-saat ini Tuhan Yesus sedang mencari kita lebih lagi. Melalui saat-saat seperti ini Tuhan mau kita lebih lagi bersekutu sama Tuhan. Yuk pasukan sungguh-sungguh, tutup matamu. Tutup matamu, tetap bergandengan tangan. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Seperti lagu ini. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil pasukan.
Bagi Tuhan Yesus gak ada yang gak mungkin buat hidupmu, buat keluargamu. Dan saat kamu percaya, saat kamu terus sabar menanti-nantikan mujizatnya, semuanya pasti Tuhan jawab atas hidupmu. Amin pasukan. Yuk lebih lagi kita nyanyiin lagu ini. Lebih sungguh-sungguh lagi ucapin dari dalam hatimu pasukan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Hatiku percaya. Katakan dengan percaya pasukan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Sekali lagi hatiku. Hatiku percaya. Dengan imanmu, hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Sekali lagi katakan, selalu ku percaya. Yuk pasukan, tutup matamu, lipat tanganmu. Kita sama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan yang Kau nyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, kami percaya di saat kami memuji, menyembah-Mu, saat kami berdoa, bahkan saat kami dengerin firman Tuhan, Engkau sedang berada bersama-sama kami Tuhan. Engkau yang liatin setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau gak akan tinggalin kami Tuhan. Kami percaya kami selalu ada dalam tangan-Mu. Keluarga kami selalu ada dalam tangan-Mu. Bangsa dan negara kami, kota kami selalu ada dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menyatakan mujizat-Mu. Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu yang lebih dahsyat, lebih hebat lagi. Dan kami semua akan menyaksikannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ajaib, Engkau hebat bagi kami. Yuk pasukan, angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu, kita mau terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami meminta berkat yang daripada-Mu Tuhan.
Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberkati kami berlimpah-limpah. Dan Engkau yang akan memperluas daerah kami. Kami percaya tangan-Mu yang kuat, yang gagah perkasa, yang selalu menyertai kami, melindungi kami, menjaga kami daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak akan menimpa hidup kami. Terus Engkau bawa kami naik bukan turun. Kami jadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biar hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom pasukan, saatnya kita deklarasikan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. When I get sad, when I get scared, when it gets hard to do the right thing, I know I'm never alone, I am not on my own. My Holy Spirit gives me power. God's Spirit lives in me, His power lives in me. God's Spirit lives in me, His power lives in me. God's Spirit lives in me, His power lives in me. God's Spirit lives in me, His power lives in me. When I get hurt, when I get mad, when I get tough for me to obey, I know I never alone, I am not on my own. The Holy Spirit gives me power. God's Spirit lives in me, His power lives in me. God's Spirit lives in me, His power lives in me. God's Spirit lives in me, His power lives in me. God's Spirit lives in me, His power lives in me. God's Spirit lives in me, His power lives in me. God's Spirit lives in me, His power lives in me. His power lives in me.